Karena ada satu orang yang dia bukan siapa-siapa, tapi dia bikin restorannya ini restoran palsu, tapi bisa masuk peringkat 1 Son di Food Advisor Son, salah satu aplikasi yang luar biasa terkenal di dunia ini. Apaan tuh Food Advisor? Oh salah. Maksudnya Trip Advisor. Dengerin ya. Yes. Lo tau gak sih ada restoran yang bisa peringkat 1 di Trip Advisor, padahal restorannya palsu Son. Palsu. Jadi ceritanya gini, ada seorang jurnalis yang dia tuh kerja di Vice yang bernama Ubah Butler. Jadi dulunya dia tuh kerja jadi freelancer buat ngasih review bagus di restoran-restoran Son, yang bahkan mayoritasnya dia belum pernah datengin Son. Buset. Jadi tiap dia nulis satu review bagus, dia dibayar 10 pound Son, atau sekitar 200 ribu rupiah lah. Lu tahu kan tapi kalau review-review positif itu bisa dibayar. Iya. Nah itu kerjaan dia dulu Son. Jadi di suatu hari dia mutusin buat bikin sebuah social eksperimen, dimana dia bikin sebuah restoran bohongan yang diberi nama The Shed, yang kalau di bahasa Indonesiain artinya gudang kecil, yang kalau di negara barat nih biasanya dipakai buat tempat naruh alat-alat perkebunan lah gitu Son. Kenapa dia ngasih nama gitu? Karena dia bikin restorannya itu di kontrakannya yang kecil dan berantakan Son, ya kayak gudang lah gitu. Jadi restoran ini tuh dia bikin dengan tujuan jadi restoran peringkat 1 di aplikasi TripAdvisor, yang adalah aplikasi hotel, tempat wisata, dan restoran paling terkenal di Eropa Son. Buat kalian yang suka jalan-jalan ke luar negeri pasti familiar deh sama TripAdvisor. Soalnya ini biasanya jadi acuan gitu buat orang lokal maupun turis untuk mencari tempat yang bagus buat dikunjungin Son. Dia mendaftarkan restoran palsunya ini dengan hati-hati ya. Jadi restorannya itu dibikin appointment only. Jadi ya orang yang mau makan atau datang itu harus dengan reservasi dulu. Hal ini tentunya dilakukan karena kan restorannya dikontrakannya ya. Kalau dia daftar sebagai resto biasa, nanti orang datang ke restorannya terus tahu lagi kalau itu restoran bohongan. Sama ya tentunya untuk melindungi identitas dia karena kan dia tinggal di situ. Fast forward beberapa hari setelah dia mendaftarkan restorannya ke TripAdvisor, akhirnya verified tuh restoran. Kemudian dia mulai upload foto makanannya yang dibikin sebagus mungkin gitu, yang seelegan mungkin. Abis itu dia minta tolong sama teman-temannya buat bikin review palsu Son, yang bilang kalau wah restoran ini makanannya enak banget. Terus tulisan-tulisan semacam kalau lu suka restoran mewah, pasti lu suka restoran ini. Ya gitu-gitulah pakai bahasa yang meyakinkan. Pas restorannya makin populer kan banyak yang nelpon tuh buat reservasi kan. Sama dia ditolakin semua tuh Son. Ya kan udah transfer? Enggak transfer dong. Nanti harus gini lagi. Saya mohon maaf ya kan, enggak ini beda nih. Kasusnya beda ya. Iya. Jadi banyak banget yang nelpon dia untuk reservasi, tapi ditolakin semua. Dibilang sama dia restoran saya ini sudah penuh sampai 2 bulan ke depan Son katanya Son. Semua orang dibilangin gitu. Sama ceritanya. Mungkin ada kemiripan ya. Bedanya yang sono kan boncos, kalau yang ini kan nggak boncos. Ternyata orang-orang malah makin pengen Son buat makan di situ. Makin ngejar-ngejar gitu. Ngejar ya. Jadi ya dia sampai capek gitu ngangkatin teleponnya. Karena orang nelpon terus tiap hari nanyain, bisa nggak saya makan di situ, bisa nggak saya makan di situ hari ini tanggal segini. Semuanya ditolakin sama dia. Sampai akhirnya di suatu hari restorannya ini berhasil mencapai peringkat 1 di TripAdvisor Son. Gila. Padahal dengan kondisi dia belum menerima tamu satupun. Jadi si restoran The Shed ini itu mengalahkan lebih dari 18.000 restoran lainnya di London Son. London lagi.